Bayangkan bunyi kendang yang bertalu, diiringi denting saron yang memecah hening, sementara alunan gong memberi irama yang dalam. Ketukan demi ketukan berpadu dengan gemerincing cengceng Bali atau lantunan saluang dari Minang. Di atas panggung, para penari tidak hanya bergerak, setiap langkah mereka seolah membawa kisah dan pesan dari masa lalu. Dalam kesederhanaan gerakan dan keindahan kostum, ada cerita yang tersimpan. Jauh lebih dalam dari sekadar hiburan, ini adalah ekspresi jiwa, warisan yang menyatu dalam setiap tarikan napas budaya kita. Indonesia memiliki warisan seni tari yang unik, di mana setiap tari bukan hanya soal gerakan, tetapi simbol identitas suatu daerah. Ada tari yang menceritakan kisah kepahlawanan, seperti tari reog dari Jawa Timur. Ada pula tari yang menjadi ungkapan rasa syukur, seperti tari piring dari Minangkabau yang memadukan gerakan lincah dengan keseimbangan memukau. Lalu, apa yang sebenarnya membuat tari tradisional tetap hidup dan dihargai hingga saat ini? Apa rahasia yang membuat generasi demi generasi masih menemukan keindahan dalam gerakan-gerakan yang diciptakan ratusan tahun lalu? Tari tradisional adalah bentuk seni gerak yang diwariskan secara turun-temurun, dan tiap gerakannya penuh makna. Berbeda dari tari modern atau kontemporer, tari tradisional memiliki aturan yang lebih kaku dalam segi gerak dan cerita. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisionalnya sendiri yang biasanya terkait erat dengan sejarah, kepercayaan, atau kondisi alam sekitar. Inilah yang menjadikan tari tradisional sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia yang terus dijaga dan dilestarikan. Keunikan tari tradisional terletak pada ragam gerakan, kostum, dan cerita yang dibawakan. Misalnya, pada tari saman dari Aceh, penonton bisa melihat keserasian luar biasa antara gerakan tangan dan tubuh para penari. Di Bali, tari kecak menawarkan keunikan lain melalui koor suara manusia tanpa alat musik, menggambarkan pertempuran epik dalam kisah Ramayana. Setiap tari tradisional juga memiliki kostum khas yang mencerminkan identitas daerahnya. Di Minangkabau, penari tari piring memakai busana berwarna merah dan emas yang melambangkan kejayaan dan keberanian. Sementara itu, tari reog Ponorogo terkenal dengan topeng besar berbentuk kepala singa yang dipenuhi bulu merak. Di masyarakat Indonesia, tari tradisional memiliki fungsi yang beragam. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai sarana ritual atau keagamaan. Misalnya, tari topeng Cirebon sering ditampilkan dalam upacara adat untuk menghormati leluhur. Ada juga tari yang berfungsi sebagai perayaan syukur, seperti tari piring dari Sumatera Barat, yang awalnya dibawakan sebagai ungkapan terima kasih atas hasil panen yang melimpah. Tari tradisional juga menjadi sarana hiburan sekaligus pendidikan. Dalam sebuah pementasan, para penari dapat menyampaikan pesan moral, sejarah, dan nilai-nilai penting kepada penonton. Ini menjadi cara efektif untuk menjaga kesenian tari tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Sejarah tari tradisional Indonesia telah dimulai sejak masa prasejarah, saat gerakan tubuh menjadi bagian penting dalam ritual dan kepercayaan masyarakat kuno. Dalam upaya berkomunikasi dengan alam dan leluhur, masyarakat saat itu menggunakan gerakan tari sebagai sarana penyampaian doa, harapan, serta bentuk penghormatan. Ritual-ritual ini diyakini bisa mendatangkan keberuntungan, menolak bala, atau memperkuat ikatan dalam komunitas. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni tari berkembang pesat, terutama di kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Pada masa ini, tari tradisional beralih dari sekadar ritual sederhana menjadi kesenian yang lebih terstruktur, diiringi oleh musik gamelan dan diatur dalam bentuk pementasan. Tari klasik seperti tari gambyong dan tari bedhaya yang berkembang di Jawa, misalnya, sering ditampilkan di istana sebagai bagian dari acara keagamaan dan perayaan penting. Periode ini juga menandai masuknya pengaruh India dalam seni tari, yang terlihat dari cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata yang sering dibawakan melalui gerakan tari. Saat Islam mulai masuk ke Nusantara, tari tradisional beradaptasi dengan budaya baru yang lebih Islami. Banyak tarian yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam, seperti tari saman dari Aceh yang tidak menampilkan alat musik tetapi tetap menciptakan irama melalui tepukan tangan dan gerakan tubuh serempak. Adaptasi ini mencerminkan fleksibilitas budaya Indonesia yang mampu menyerap pengaruh baru tanpa meninggalkan identitas lokal.
Di masa kolonial, tari tradisional mengalami tantangan baru. Belanda seringkali memandang tari-tarian lokal sebagai hiburan eksotis yang dipamerkan untuk wisatawan dan pejabat kolonial. Meskipun begitu, seni tari tetap hidup sebagai bagian dari kebanggaan budaya. Bahkan, beberapa tarian tradisional digunakan sebagai bentuk perlawanan simbolis terhadap penjajah, menggambarkan keberanian dan kekuatan rakyat Nusantara. Perkembangan tari tradisional Indonesia di era modern. Tari tradisional Indonesia terus berkembang, beradaptasi dengan era modern sambil tetap menjaga akar budayanya. Kini, tarian-tarian seperti tari saman dan tari jaipong tampil di acara internasional dengan sentuhan baru, menarik perhatian generasi muda dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Teknologi dan media sosial juga memainkan peran besar. Platform seperti YouTube dan Instagram memudahkan akses ke video latihan dan pertunjukan tari tradisional. Banyak kreator konten ikut mempromosikan tari tradisional, membuatnya lebih dikenal dan relevan bagi anak muda. Selain itu, banyak seniman menggabungkan elemen kontemporer, seperti efek visual atau musik elektronik dalam pementasan tari tradisional. Inovasi ini tidak hanya memperkaya tampilan tetapi juga menghadirkan pengalaman baru yang tetap mempertahankan nilai budaya. Dengan berbagai perkembangan ini, tari tradisional Indonesia tetap hidup, relevan, dan menarik di tengah arus modernisasi. Dari Sabang sampai Merauke, ragam tari tradisional ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan tradisi bangsa. Sekelompok penari duduk bersila dalam barisan rapi di tanah Aceh. Tangan mereka bergerak cepat, berpadu dengan tepukan ritmis dan suara serempak tanpa alat musik. Tari saman, begitu masyarakat menyebutnya, melambangkan kekompakan dan kebersamaan yang kokoh. Setiap gerakan seperti berbicara tentang semangat menjaga tradisi bersama. Lalu kita melompat ke Pulau Dewata. Di tengah lingkaran penari lelaki, suara cak-cak-cak menggema, membawa kita pada kisah epik Ramayana. Dengan hanya suara vokal mereka, tari kecak menciptakan harmoni dan menyampaikan keajaiban seni tanpa satupun alat musik. Di tanah Minangkabau, keindahan tari piring mencuri perhatian. Penari bergerak lincah, memutar piring di tangan mereka dengan keseimbangan yang nyaris sempurna. Setiap gerakan mengisahkan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus menggambarkan keterampilan dan kehati-hatian yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, dari Ponorogo, tari reog hadir dengan kemegahan topeng singa raksasa yang dihiasi bulu merak. Penari utama yang tangguh menari sambil memanggul beban berat itu menunjukkan kekuatan fisik sekaligus spiritual. Tarian ini bukan sekadar seni, tetapi juga bentuk perlindungan dan penghormatan dalam ritual budaya. Lalu, di tanah Sunda, irama musik khas menggema ketika tari jaipong menghidupkan suasana. Gerakan lincah dan energik penari memancarkan keceriaan, mengundang penonton ikut merasakan semangat masyarakat Sunda. Interaksi penari dengan penonton menjadikan tari ini penuh daya tarik dan selalu menyenangkan. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis tari tradisional? Setiap tarian, dari tari saman yang penuh kekompakan hingga tari piring yang menawan, bukan sekadar gerakan indah. Di balik setiap lenggoknya, tersimpan nilai, filosofi, dan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah arus modernisasi, tantangan kita adalah menjaga agar seni tari ini tetap hidup dan relevan. Bagaimana caranya? Sesederhana menonton pertunjukan, mempelajari sejarahnya, atau bahkan menceritakan keindahan tari tradisional kepada orang lain. Langkah kecil ini adalah bentuk penghargaan atas jerih payah para seniman yang telah menciptakan dan merawatnya. Mari kita jadikan tari tradisional lebih dari sekadar tontonan. Biarkan ia menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Dengan mendukung komunitas tari lokal atau menghadiri pertunjukan seni, kita bisa membantu memastikan bahwa keindahan budaya ini tidak terkikis oleh zaman. Karena di setiap gerak dan irama tari, tersimpan jiwa dan cerita yang membentuk siapa kita sebagai bangsa. Mari melangkah bersama untuk menjaga agar warisan budaya Indonesia tetap hidup, kaya, dan menginspirasi generasi mendatang.